Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Miss Dia hari ini Kak. Hari ini kita akan membahas tentang naratif teks. Nah, kalian suka gak sih membaca buku cerita? Atau mungkin nonton suatu film, bisa itu film Disney atau film-film di bioskop. Nah, atau mungkin juga kalian pernah mendengar storytelling? Semua teks itu adalah naratif teks. Story dalam buku cerita, story dalam musik, story dalam storytelling adalah jenis-jenis dari naratif teks. Jadi naratif teks, it is an imaginative story to entertain people. Jadi biasanya buatan ya hanya untuk menghibur si pendengarnya atau pembacanya. Jadi tidak nyata untuk naratif teks. Selanjutnya, social function dari teks naratif yaitu to most or entertain the reader or listener. Fungsinya untuk menghibur penonton atau pembaca atau pendengar dari teks yang diberikan atau story yang diberikan. Sekarang kita lihat untuk structure dari naratif teks. Oke, yang pertama ada orientation. Kamu akan mendapatkan informasi mengenai karakter dari cerita yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita naik ke complication ya. Itu terdapat problem atau masalah biasanya antara satu karakter dengan karakter yang lainnya. Setelah memuncak, problemnya akan turun yaitu ke resolution. Resolution itu bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut, akan berusaha memecahkan masalahnya dan berusaha menyelesaikan masalahnya. Dan setelah itu pada bagian terakhir itu ada kode atau reorientation. Kamu pernah mendengar nggak moral values? Ya, jadi setiap naratif story itu ada moral values-nya. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari cerita yang ada di naratif teks tersebut. Oke, itu adalah struktur dari naratif. Sekarang kita akan melihat karakteristik dari naratif teks. Yang pertama, kita menggunakan past simple tense atau past tense. Boleh nggak sih pakai past yang lain? Bisa, past perfect, past continuous. Boleh ya, yang penting tensesnya menggunakan past. Kenapa? Karena itu diibaratkan story tersebut itu di retelling atau diceritakan ulang, berarti sudah terjadi di masa lampau. That's why menggunakan past simple tense atau tense past yang lainnya. Selain itu, ada adverb of time seperti once upon a time, long time ago. Nah, berikutnya terdapat juga direct dan indirect speech. Karena dalam bentuk story yang diceritakan ulang, maka narator menceritakan ulang story tersebut. Itu adalah disebut dengan indirect speech, berarti tidak langsung. Sedangkan di dalam teks naratif juga terdapat direct speech. Ya, misalnya seperti ini nih. Direct speech itu misalkan beri contoh yang Snow White said, I am so sad. Kata yang di dalam tanda petik itu disebut dengan direct speech. Jadi seolah-olah Snow White itu sedang ngomong langsung ya. Lalu untuk yang indirect speech itu bagaimana? Kalau yang indirect speech itu diceritakan ya, jadi seperti tidak berbicara langsung gitu. Contohnya seperti Snow White said that she was sad. Itu tidak ada tanda petik atau tanda kurungnya ya, karena ini itu diceritakan atau indirect speech. Nah, itu tadi sedikit materi tentang naratif teks ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.